Selamat siang, kami dari kelompok 6, kelas 12A, siswa-siswi SMA Negeri 15 Pekanbaru, berbagi ilmu kosakata kebudayaan. Perkenalkan, saya Luna Salsabila Wafi menjelaskan 10 kosakata kebudayaan bagian upacara adat. Yang pertama ada ngaben, upacara yang dilakukan oleh masyarakat Hindu. Contohnya, ketika ada masyarakat Hindu yang meninggal, dilakukan ngaben dengan diarak-arak. Yang kedua ada rambu solo, ritual upacara yang dilakukan masyarakat Toraja yang bertujuan untuk mengantarkan jenazah ke alam baka. Contohnya, ketika ada masyarakat Toraja yang meninggal. Ketiga, kasada dilakukan oleh masyarakat Tengger bertujuan untuk mempersembahkan hasil bumi kepada Sang Hyang Widi. Contohnya, masyarakat melemparkan hasil panen dan hasil ternak ke kawah Gunung Bromo. Yang keempat ada Saren Tahun, dilakukan oleh masyarakat Sunda untuk mempersembahkan hasil panen. Contohnya, dilakukan doa bersama agar padi berikutnya jauh lebih baik. Yang kelima ada Taboi, yaitu upacara untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Contohnya arak-arakan Taboi. Yang keenam ada Pasola, tradisi perang adat yang dilakukan oleh masyarakat Sumba dengan kuda dan tombak tumpul untuk merayakan hasil panen. Contohnya atraksi perang adat masyarakat Sumba. Yang ketujuh ada Manene, upacara yang dilakukan oleh masyarakat Toraja mengeluarkan dan membersihkan leluhur mereka. Contohnya mengganti pakaian dan membersihkannya. Yang kedelapan ada Dukderan, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Semarang untuk memperingati dekatnya hari bulan Ramadan. Yang contohnya pesta rakyat. Yang kesembilan ada Baunyale, dilakukan oleh masyarakat dengan turun langsung ke laut dan mencari cacing jelmaan Putri Mandalika. Contohnya, masyarakat turun langsung ke laut untuk mencari cacing tersebut. Yang ke-10 ada lompat batu nias, yaitu upacara untuk memperingati kedewasaan lelaki nias. Contohnya, laki-laki nias lari dan meloncati batu yang tingginya sekitar 2 meter. Saya Alia Safira menjelaskan 10 kosakata di bidang kebudayaan, di bidang upacara adat. Yang ke-11 upacara sekaten. Upacara sekaten adalah upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, contohnya Maulid Nabi. Yang ke-12 upacara bakar batu. Upacara bakar batu adalah upacara yang untuk momen bahagia, contoh seperti kelahiran serta pernikahan. Contohnya mengadakan pesta pernikahan. Yang ke-13 upacara riuh bahari. Upacara riuh bahari adalah upacara yang rasa syukur atas panen yang melimpah. Contohnya berdoa bersama dan makan bersama. Yang ke-14 upacara Peusuje. Upacara Peusuje adalah upacara meminta doa keselamatan. Contohnya orang yang ingin naik haji berdoa untuk orang yang naik haji. Yang ke-15 ngasti. Ngasti adalah upacara sebelum penanaman padi. Contohnya berdoa bersama di sawah. Yang ke-16 Mopoci. Mopoci adalah upacara kesucian pengantin sebelum pernikahan. Contohnya mandi kembang. Yang ke-17 Tiwah. Tiwah adalah penguburan kembali tulang-tulang leluhur. Contohnya pemakaman. Yang ke-18 Pesta Porang. Pesta Porang adalah upacara untuk menyambut orang yang penting, contohnya penyambutan presiden. Yang ke-19 Mahoni. Mahoni adalah upacara meminta doa keselamatan ibu yang hamil 7 bulan. Contohnya 7 bulanan. Yang ke-20 Tedak Siten. Tedak Siten adalah upacara yang menginjakkan kaki bayi untuk pertama kalinya ke tanah. Contohnya Tedak Siten pada bayi umur 7 bulan dan 9 bulan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Andrana Ferawan. Saya menjelaskan 10 kosakata kebudayaan mengenai perkawinan. Yang pertama itu adalah siraman. Siraman adalah penyucian calon pengantin dengan air kembang. Contohnya, pengantin wanita menjalani siraman sebelum akad. Yang kedua itu midodareni. Pengertiannya, malam pingitan calon pengantin wanita. Contohnya, keluarga menggelar midodareni di rumah mempelai. Yang ketiga itu sungkeman. Pengantin menghormat orang tua dengan bersimpuh. Contohnya, pasangan sungkem untuk memohon restu. Yang keempat itu ngududi mantu. Penyambutan pengantin di rumah pihak pria. Contohnya, ngududi mantu seminggu setelah akad. Yang kelima itu mapak panganten, adalah penyambutan pengantin dengan gamelan. Contohnya, mempelai pengantin dilakukan di pintu gerbang resepsi. Yang keenam, ngunyuk serah, artinya upacara nasihat rumah tangga dari orang tua. Contohnya, ngunyuk sawah, memberi wajangan calon pengantin. Yang ketujuh itu sawer pengante, adalah menabur uang dan beras sebagai doa restu. Contohnya, sawer pengantin membuat tamu berebut koin. Yang ke-8 itu adalah pawiwahan. Pengertiannya upacara pernikahan adat Bali. Contohnya, pawiwahan dilakukan di pura keluarga. Yang ke-9 itu adalah mipose. Pengertiannya malam doa dengan daun sirih untuk calon pengantin. Contohnya, mopoci berlangsung khidmat di rumah mempelai. Yang ke-10 itu adalah tepung tawar, ialah memberi restu dengan tepung dan air. Saya M. Ade Jawari. Saya menjelaskan 10 kosakata kebudayaan bagian perkawinan. Yang ke-11 bajapwe, yaitu pemberian harta pihak perempuan ke pihak pria. Contohnya sebagai tanda kesungguhan keluarga. Ke-12 batapung tawar, yaitu ritual membersihkan pengantin. Contohnya batapung tawar dilakukan sebelum resepsi adat. 13 balai pengantin, yaitu prosesi pengantin duduk di kursi adat Banjar. Contohnya balai pengantin dihiasi kain khas Banjar. Ke-14 basandiang, yaitu duduk bersandingnya pengantin di pelaminan. Contohnya bersanding dilakukan di rumah gadang. Ke-15 mapas, yaitu pemberian restu orang tua. Contohnya sebagai simbol doa sebelum pesta adat. Ke-16 pingitan, yaitu pengantin wanita dilarang dijaga selama seminggu. Contohnya pengantin wanita dilarang keluar rumah sebelum akad. Ke-17 mandi balimau, yaitu mandi wangi untuk membersihkan diri. Contohnya melakukan mandi balimau bersama keluarga. Ke-18 merisik, yaitu utusan keluarga pria menyelidiki calon istri. Contohnya merisik dilakukan sebelum lamaran resmi. Ke-19 lamaran, yaitu prosesi melamar calon mempelai wanita. Contohnya keluarga pria datang untuk acara lamaran. Ke-20 ngadi salira, yaitu persiapan fisik dan batin pengantin. Contohnya ngadi salira dilakukan sehari sebelum akad. Saya Muhammad Fauzan menjelaskan kosakata kebudayaan mengenai kerajaan. Raja adalah yang pertama, raja adalah pemimpin tertinggi dalam kerajaan. Contoh Raja Hayam Wuruk adalah raja besar kerajaan Majapahit. Kedua, putra mahkota adalah anak laki-laki raja yang dipersiapkan sebagai penerus tahta. Contoh Pangeran Diponegoro awalnya adalah putra mahkota Kesultanan Yogyakarta. Yang ketiga, tahta adalah lambang kekuasaan atau kedudukan raja. Contoh, Raden Wijaya naik tahta sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Yang keempat, patih adalah pembantu utama raja dalam urusan pemerintahan. Contoh, Gajah Mada adalah Patih Agung Majapahit.
Yang kelima, penggawa adalah pejabat atau petugas kerajaan. Contohnya, dalam Keraton Yogyakarta, penggawa mengenai berbagai bidang seperti keamanan. Yang keenam, keraton adalah istana kerajaan dalam kebudayaan Jawa. Contoh Keraton Yogyakarta adalah pusat kebudayaan dan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Yang ketujuh, Mangkubumi adalah pejabat tinggi kerajaan. Contohnya, Pangeran Mangkubumi menjadi Sultan Mungkobowo Yogyakarta. Yang ke-8, undang-undang adalah hukum atau aturan dalam pemerintahan kerajaan. Contohnya Kitab Ketara Manawa. Yang ke-9, Senapati adalah panglima perang atau kepala militer kerajaan. Contohnya Senapati Ling Alaga adalah panglima perang dalam kerajaan Mataram Islam. Yang ke-10, lambang kerajaan adalah simbol resmi kerajaan yang menunjukkan identitas. Contohnya lambang Majapahit. Saya Asis Sastra Jendra Permadi menjelaskan 10 kosakata kebudayaan bagian kerajaan. 11. Permaisuri. Permaisuri adalah istri utama raja. Contohnya, Permaisuri Tribuana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Yang ke-12, selir. Selir adalah istri raja selain permaisuri. Contohnya, Raja-Raja Mataram banyak memiliki istri selir di berbagai daerah sebagai bagian politik. Yang ke-13, istana. Istana adalah tempat tinggal resmi raja. Contohnya Keraton Surakarta. Yang ke-14, adipati. Adipati adalah pemimpin wilayah kerajaan. Contohnya Adipati Unus. Yang ke-15 adalah Mahapati. Mahapati adalah jabatan tertinggi di pemerintahan kerajaan setelah raja. Contohnya Mahapati Gajah Mada. Yang ke-16, Prabu. Prabu adalah gelar kehormatan bagi raja dalam bahasa Sunda. Contohnya Prabu Siliwangi. Yang ke-17, prajurit. Prajurit adalah pasukan tentara kerajaan. Contohnya prajurit Majapahit. Yang ke-18, hulu balang. Hulu balang adalah pengawal pribadi raja atau kesatria pilihan. Contohnya dalam Kesultanan Melayu, hulu balang wajib menjaga keselamatan sultan. Yang ke-19, dayang. Dayang adalah gadis pelayan di istana. Contohnya, Dayang Ayu, pelayan pribadi Putri Tribuana Wijaya Tunggadewi. Yang ke-20, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu adalah keputusan raja yang tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya, keputusan raja soal perang langsung dijalankan. Saya Zara Arifah menjelaskan 10 kosakata kebudayaan di bidang kesenian. Yang pertama, motif. Pola hias yang sering memiliki makna budaya atau filosofi. Contohnya, motif Batik Megamendung dari Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, gondang. Musik tradisional Batak yang digunakan dalam upacara adat. Contohnya, gondang Sebagunan dari Batak Toba, Sumatera Utara. Yang ketiga, lukisan tradisional. Lukisan yang menggambarkan budaya atau kehidupan tradisional. Yang keempat, suluk. Nyanyian yang dinyanyikan dalam pertunjukan wayang yang penuh makna spiritual. Contohnya, suluk dinyanyikan sebelum lakon wayang di Jawa. Yang kelima, tari sakral. Tarian yang hanya ditampilkan pada acara keagamaan atau adat tertentu. Contohnya, tari rejang dari Bali. Yang keenam, zapin. Tarian yang menggambarkan budaya Arab dan Islam. Contohnya, zapin tembung dari Riau. Yang ketujuh, pementasan.
kegiatan yang ditampilkan kepada penonton. Contohnya pementasan teater koma di Indonesia. Yang ke-8, belian. Tarian ritual yang menggambarkan kebudayaan di Kalimantan. Contohnya belian, ritual penyembuhan di Kalimantan Timur. Yang ke-9, seniman, orang yang mencipta atau menampilkan karya seni. Contohnya Avandi, pelukis dari Cirebon, Jawa Barat. Yang ke-10, Barnong, tarian tradisional Bali yang menggambarkan pertarungan antara kejahatan dan kebaikan. Contohnya tari barong dari Gianyar. Saya Putri Fitsmina Sawahidina menjelaskan 10 kosakata kebudayaan di bidang kesenian. Yang ke-11 itu ada randai. Randai merupakan seni teater yang berasal dari Minangkabau, yang dimana ini merupakan gabungan dari drama, tari, dan juga musik. Contohnya itu ada randai Kapa Malaah Tujuh. Terus yang kedua itu ada wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan boneka yang biasanya menceritakan kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Contohnya wayang kulit. Yang ketiga itu ada gamelan. Gamelan merupakan ansambel musik tradisional yang terdiri dari gong dan juga musik ansambel lainnya. Contohnya gamelan Bali. Yang keempat itu ada ulos. Ulos merupakan kain khas Batak yang bersifat kehormatan, kasih sayang, dan juga berkat. Contohnya kain-kain yang ada pada pernikahan adat Batak. Yang kelima itu ada makyong. Makyong merupakan seni teater yang berasal dari Melayu. Contohnya itu ada makyong Riau. Yang keenam itu ada kuda lumping. Kuda lumping merupakan seni tari yang menampilkan atraksi kerasukan atau kesurupan. Contohnya para penari yang memakan beling pada saat atraksi tersebut. Yang ketujuh itu ada reok. Reok merupakan seni khas yang berupa topeng-topeng besar. Contohnya reok Ponorogo. Yang kedelapan itu ada seloko. Seloko merupakan pepatah atau ungkapan adat yang biasanya ditampilkan pada acara-acara resmi. Contohnya seloko pada acara pernikahan. Yang ke-9 itu ada bebali. Bebali merupakan seni yang bersifat semi sakral yang biasanya disampaikan pada saat upacara tertentu. Contohnya tari gambuh. Dan yang terakhir itu ada debus. Debus merupakan seni bela diri yang berasal dari Banten. Contohnya itu atraksi uji kekebalan tubuh menggunakan senjata pada saat seni bela diri tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.